Halo Sweet Soul, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau kembali terhubung bersama Mari di sini. Baik, sekarang Mari akan tarik lagi energi kartu tarotnya untuk melihat bagaimana sesungguhnya si dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Kita akan cari tahu apa pemikirannya dia terhadap kamu, apa perasaannya dia terhadap kamu, dan kemudian kita akan melihat langkah-langkah selanjutnya yang akan dia ambil ya dalam menyikapi kebersamaan kamu dengan si dia. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarotnya, sebuah kewajiban bagi Mari untuk menyampaikan ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang akan Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu ya bagaimana relationship kalian untuk saat sekarang ini. Kita awali dengan melihat bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian untuk saat ini. Oke, langkah baru. Oke. Iya. Nah, untuk beberapa di sini nampaknya sedang mengambil langkah baru untuk lebih mendewasakan diri, untuk lebih memantapkan diri di sini, gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya di sini kayak beban-beban pikiran itu nampaknya belum ada ya, semoga memang tidak ada. Ataupun jika beberapa yang belakangan hari ini kelihatan seperti kok banyak masalah, banyak problem di sini, banyak perbedaan dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian energi, entah itu energi kamu ataupun itu energi dia, sudah yang kayak, oh aku enggak terbelenggu lagi nih kepada pemikiran-pemikiran negatif diriku sendiri kayak gitu ya. Jadi kok kayak Mari lihat ada kemantapan-kemantapan ya dalam relationshipnya kalian ini gitu ya, ada kemantapan. Jadi daripada problem, daripada masalah gitu ya, kok lebih banyak itu situasi tenang, lebih banyak itu situasi membahagiakan, lebih banyak menggembirakan, lebih kayak damai, lebih kayak ngerasa aman gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada kedewasaan di sini dalam bersikap terhadap diri sendiri, bersikap terhadap hubungan ya, bersikap kepada kehidupan lah, Mari katakan gitu ya. Sudah mulai konten, sudah mulai tenang, sudah mulai bisa mengurai mana ini yang memang wajib difikirkan, mana yang ini dibiarkan sajalah berlalu karena oh ternyata ini bukan sebuah permasalahan sesungguhnya gitu ya. Jadi udah tahu memilah-milah di sini. Kalau Mari lihat, udah paham untuk memilah-milah gitu. Jadi tidak semua itu dianggap sebagai masalah ya gitu ya. Nggak semua itu dianggap sebagai sebuah tantangan gitu. Nah, di sana ya. Jadi udah pandai di sini dalam artian bersikap gitu. Oke, kemudian kita akan tarik lagi energi dari si dianya. Bagaimana pemikiran dia sekarang tentang relationship kalian ya? Bagaimana pemikiran dia sekarang tentang relationship kalian ini? Oke. Iya. Nah, jadi begini. Nampaknya memang ini hubungannya tidak terlalu adem ya belakangan ini. Bisa yang pendapatnya kamu, pendapatnya dia, ini bisa saling bertubrukan, dan yang ianya di situ kayak yang baik dirinya dan juga baik dirimu itu bisa yang sama-sama menganggap bahwa pemikirannya kamu, keputusannya kamu, tindakannya kamu itu benar gitu ya. Jadi kayak sama-sama menganggap ini adalah sebuah kebenaran masing-masing kayak gitu ya, dan itu bisa kayak menyebabkan tubrukan demi tubrukan. Nah gitu. Nah, dan beberapa di sini bisa kayak yang dia melihat bahwa dia adalah orang yang survive, dia adalah orang yang berjuang, dia adalah orang yang berusaha untuk bertahan,
dalam hubungan kalian gitu ya. Walaupun ya tidak mudah menghadapi kamu, tidak mudah menghadapi lingkungan, kondisi dan keadaan kalian berdua, tapi dia bisa menganggap bahwa dia adalah seseorang yang sudah cukup berjuang untuk mempertahankan posisi dirinya dia dalam hidupnya kamu gitu ya. Atau mempertahankan posisi kebenaran yang dia anggap itu sebuah kebenaran. Nah, paham ya? Nah, atau justru itu energi bolak-balik. Dia bisa aja kayak yang ngelihat, wah ternyata kamu adalah orang yang cukup kekeh, orang yang cukup kuat, orang yang cukup tabah, bersabar, gigih untuk bisa mendapatkan dia, untuk bisa bersama dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Dan ini bisa yang kayak ucapan dan tindakan di situ nampaknya berselaras, entah itu energi kamu ataupun itu energi dari seseorang ini. Nah, di sana ya. Oke, yang jelasnya kok kayak adanya perjuangan untuk mendapatkan yang benar, untuk mendapatkan yang paling tepat ya di relationship-nya kalian ini. Jadi ini kalaupun ini katakanlah mungkin ya baik, kamu lakukan baik, dia pun di situ melakukan baik. Kamu mungkin keras, dia pun ini orangnya kayak keras. Jadi seperti kalian ini mirroring gitu ya. Seperti mirroring, dan ini bisa kayak yang dia menganggap bahwa perjumpaan kamu dengan dia atau hubungan kalian ini jika dia orang spiritual ini ya, jika dia orang spiritual, dia ini bisa kayak yang memahami bahwa berjumpa dengan kamu adalah bentuk dari karma kehidupan masa lalunya kalian. Nah, jadi kok kayak ada saling bayar-bayaran karma di dalam hubungan ini gitu ya, entah kamu yang membayar ke dia dan juga dia harus menuntaskan ke kamu. Jadi ini saling take and give-nya ini ya, itu kok kayaknya sama besar. Jadi kalau dia menyakiti kamu, kamu menyakiti dia, sebaliknya juga begitu. Kalau kamu baik sama dia, dia pun baik sama kamu. Jadi gitu-gitu aja selalu gitu ya. Jadi dalam hubungan kalian ini nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu ya, nggak ada yang lebih menang, nggak ada yang justru di situ kondisinya keadaannya lebih kalah, nggak ada di situ gitu ya. Dan bisa jadi hubungan kayak ini sebenarnya hubungan yang kuat ya, hubungan yang sama-sama kuat untuk membangun hubungan, oke, atau hubungan yang justru sama-sama kuat menghancurkan hubungan. Nah gitu ya, jadi kolaborasi kalian di sini tuh kayak kolaborasi yang apik banget, kolaborasi yang bagus banget gitu ya. Tetapi ya tadi mungkin ini kayak yang saling melengkapinya, justru saling melengkapi untuk menjadikan gitu ya. Jadi kalau yang satu pemarah, yang lainnya juga pemarah gitu ya. Jadi ini kayak dua mata pisau gitu. Dua mata pisau gitu ya. Ini kayaknya menurut dia tentu saja ya, menurut dia hubungan kalian ini kalau dia marah, kamu pun balas marah. Jadi tidak ada yang ngadem. Kalau dia lagi berapi, kalau ternyata kamu itu lagi kondisinya air gitu kan, ini kan padam, emosi ini kan padam. Nah gitu. Tapi ternyata ini api, di situ juga api. Tapi ya dilihat dari sisi baiknya, kalau dia lagi berpositif, nah dia juga bisa melihat kamu pun orangnya positif banget gitu ya. Jadi ini kalian orang yang bisa, atau hubungan yang bisa tuh saling mempengaruhi dengan kuat, persis sama gitu. Persis sama dia gayanya, pemikirannya, energinya persis sama. Nah di sana ya, walaupun ya harapan-harapan bahwa yang satu api, yang satu air, yang satu di sini agak keras, yang di situ agak lembut gitu ya. Harapan-harapan seperti itu atau upaya-upaya seperti itu ya bisa saja memang sedang pelan-pelan untuk kalian bangun, untuk pelan-pelan kalian coba gitu ya. Jadi ceritanya di situ seseorang yang saling melengkapi kayak gitu ya. Nah, di sana. Oke. Jadi kalau dia negatif, kamu bisa negatif gitu. Jadi sama, kurang lebih kalian tuh kayak energinya sama-sama aja. Nah, di situ ya. Oke, baik. Itu pemikirannya dia tentang hubungan kalian. Oke, secara komunikasi ini bagus gitu ya. Komunikasinya bagus, komunikasinya itu kayak komunikasi dua arah. Nah gitu,
komunikasi yang TikToknya itu saling balas-balasan ya, ngomongnya tuh saling balas-balasan. Secara jalan pemikiran kalian berdua bisa aja jalan pemikirannya sama gitu ya, sikap orangnya sama, kepribadian orangnya kurang lebih itu kelihatannya sama. Nah di sana ya sebenarnya kamu adalah pasangan yang lumayan cocok menurut dia gitu ya, walaupun ya tadi namanya sebuah hubungan, ndak ada di situ yang ceritanya lempeng aja, bagus aja gitu ya, karena bisa di sini kayak yang mengkuras emosi juga kok kayaknya banyak banget gitu ya, momen-momen hal-hal demikian itu terjadi di sini. Oke, baik. Sekarang bagaimana pemikirannya dia tentang kamu? Kita lihat dulu. Bagaimana pemikirannya dia tentang kamu? Oke, ya. Nah, jadi bisa kayak gini. Kamu itu sebenarnya itu seseorang yang family man banget, atau kamu seorang yang wanita yang orientasinya itu kepada keluarga, atau katakanlah orientasinya kamu itu bisa kepada yang kestabilan kehidupan gitu ya. Kamu mungkin punya pemikiran-pemikiran besar, kamu mungkin seseorang yang mendambakan sebuah kenyamanan dalam kehidupan gitu ya. Entah dia gagal ataupun tidak sebagai pendamping kamu, tapi dia melihat bahwa kecemasan dirimu, keraguan dirimu dalam kehidupan ini adalah apakah kamu bisa punya masa depan yang bagus, masa depan di situ yang stabil, masa depan di situ yang sejahtera. Nah, kayak gitu ya. Jadi, jika ternyata seseorang ini adalah sudah menjadi suami kamu atau sudah menjadi istrinya kamu, dia bisa kayak melihat bahwa kamu itu kadang-kadang agak over ya orangnya, over dalam sabar gitu ya. Ini tentu saja hal yang positif ya. Kamu over dalam kesabarannya kamu menghadapi dia gitu ya. Kamu di situ kayak seseorang yang mau berkorban demi keluarganya kamu gitu ya. Entah dia udah jadi suaminya kamu, jadi istrinya kamu, atau mungkin dia bisa di sini kayak yang berpikir bahwa kamu adalah orang yang menunggu untuk dapat menikah bersama dengan dia gitu ya. Beberapa mungkin kalian dia lihat sudah menunggu dan menanti dia dalam hitungan yang sangat-sangat cukup lama sekali. Nah, yang seperti itu ya. Jika ternyata ini adalah hubungan perselingkuhan, dia bisa melihat bahwa kamu tuh orang yang lebih memikirkan tentang keluarganya kamu atau justru memikirkan tentang keluarganya dia. Nah, gitu ya. Jadi lagi-lagi kamu adalah orang yang sabar, kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah orang yang kekeh dalam hubungan kalian gitu. Bahkan kamu bisa untuk beberapa menomorduakannya kamu demi bisa bikin kehidupan kamu bersama dia atau kehidupan kamu bersama dengan keluarganya kamu itu bisa menjadi kehidupan yang amazing, kehidupan yang nyaman, damai, tenang. Ya benar-benar keluarga. Jadi dia menganggap bahwa pemikiran kamu tuh nggak jauh-jauh lah dari keluarga. Mau berkeluarga dengan dia kah? Atau memikirkan keluarga kamu sendiri kah? Memikirkan keluarganya bagaimanalah kayak gitu ya. Nah di sana. Dan juga beberapa di antara kalian mungkin itu masalah kesejahteraan itu juga hal yang penting banget sama kamu. Mungkin beberapa di antara kalian bahkan kamu bisa yang kayak bekerja keras demi kayak yang kebutuhan ekonomi kalian di situ terpenuhi, atau kebutuhan ekonomi kamu aja lah ya, saya bilang kebutuhan ekonominya kamu bisa di situ terpenuhi. Jadi kok kayaknya dia ini ada iba-ibanya juga lihat kamu gitu ya, ngelihat kamu survive, ngelihat kamu berjuang, melihat kamu itu bisa bertahan menghadapi apapun itu lika-liku dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah, di sana kadang-kadang ya memang kamu agak berlebihan, lupa terhadap diri demi bisa membahagiakan orang lain, atau untuk beberapa bisa kamu itu dia lihat agak ego kepada dirinya kamu, ego kepada kehidupan pribadinya kamu, dan bisa aja kamu agak-agak mengabaikan dia gitu ya. Jika ternyata ini adalah hubungan perselingkuhan tentu saja ya. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana sesungguhnya perasaannya dia kepada kamu ya. Kita lihat dulu. Oke. Bagaimana sesungguhnya perasaan orang ini terhadap kamu. Oke, sedalam mana cintanya terhadap dirimu. Ini belum ada rasa cinta. Belum kelihatan ya.
rasa cinta di situ. Oke, baik. Baik. Jadi kalau mari lihat begini ya. Nah, jika ternyata orang ini adalah seseorang yang memulai langkah baru dan kemudian meninggalkan kamu, gitu. Saya rasa memang orang ini pikirannya dia itu adalah ke masa depannya dia, dan mungkin bahkan berpisah dengan kamu adalah sebuah keniscayaan kayak gitu ya. Orang ini telah kayak yang kondisinya itu energinya low banget dengan kamu, energinya ini kayak yang rendah banget sama kamu. Bahkan di sini mari tidak melihat adanya energi cinta, kalaupun di situ ada energi cintanya kepada kamu. Energi cinta ini nampaknya perlahan-lahan itu mulai luruh gitu ya, mulai terkikis gitu ya, energi cinta seseorang ini terhadap dirimu gitu. Oke. Nah, memulai langkah baru yang itu dengan ataupun tanpa kamu, ini segera akan dilakukan oleh seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu ya. Jadi jikalah kondisinya kamu sedang menunggu dan menanti seseorang ini, monggo silahkan menunggu dan menantilah, tetapi pastikan bahwa dalam penungguan dan penantian kamu ini, kamu tidak dalam keadaan tersiksa ya. Masih banyak hal-hal positif yang baiknya kamu lakukan demi bisa untuk membuat kehidupan kamu itu lebih baik lagi. Jadi ibaratnya kamu jangan yang terpaku saja kepada seseorang ini, kamu jangan hanya kayak yang menanti tanpa melakukan apapun ya terhadap penantian terhadap seseorang ini gitu ya. Jadi jangan pasif menunggu dan menanti dia boleh, tetapi tetap kamu itu kayak yang membangun kehidupan pribadinya kamu aja gitu ya. Soalnya orang ini kalau kamu menunggu dia datang sama kamu ya sampai tahun depan, ini nampaknya agak tidak memungkinkan orang ini akan kembali. Paling-paling hanya bertegur sapa, ataupun dalam rentang waktu ini akan ada tegur sapa minimal sekali, atau akan ada pertemuan hanya itu pertemuan sekali gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak terhadap seseorang ini gitu ya. Nah, kadang-kadang dia juga di situ bisa agak bingung. Sebenarnya perasaannya dia ini ke kamu tuh apa sih gitu ya. Bisa-bisa dia di situ tuh agak bingung karena di sini kok kayaknya keraguan-raguan, ini apa, ini seperti apa. Nah, yang model kayak gitu tuh kayaknya banyak banget, atau bisa ini seseorang tuh kayaknya tidak familiar tentang ngecek rasanya dia sendiri gitu ya. Makanya ketika ditanya sampai sejauh mana, sampai sedalam mana cintanya dia terhadap kamu, di situ dia bisa kayak yang bilang sebenarnya cinta, tapi aku nggak tahu ya, aku ragu di situ. Nah, atau di banyak aku nggak cinta, tapi kadang-kadang aku rindu, kadang-kadang aku terfikir oleh terhadap dia. Nah, yang model-model kayak gitu. Jadi ini dalam kondisi yang kayak belum mantap banget gitu ya. Memang dia kayak yang ngerasa resah juga ketika memikirkan kamu gitu ya, ketika banyak waktu gitu ya, terutama di malam hari, orang ini banyak banget kayak memikirkan tentang relationshipnya kamu bersama dengan si dia. Tetapi pada kenyataannya di sini ya, terutama apabila kalian sudah tidak berkomunikasi, pada kenyataannya mengharapkan atau mengusahakan dirinya, bukan mengharap ya, tapi mengusahakan dirinya untuk menghubungi kamu, itu kok kayaknya agak-agak kurang gitu ya, agak-agak kurang. Sekiranya pun dia mau bertegur sapa sama kamu, saya rasa tegur sapa ini modelannya hanya tegur sapa saja, tapi tetap pemikiran-pemikiran untuk katakanlah lepas dari kamu itu nampaknya ada banget gitu ya. Tetap pemikiran untuk kayak yang hidup tanpa kamu itu selalu ada gitu ya, selalu hadir kayak gitu. Ada aja semangatnya untuk ninggalin kamu, tapi juga lagi-lagi seperti Mari katakan, karena perasaannya dia ini tidak menentu kepada kamu. Nah, itu yang kadang-kadang mau mendorong dirinya dia untuk tetap keep in touch gitu ya, untuk tetap ada bersama dengan kamu. Tetapi tentu saja ini energi relationship yang dia tawarkan kepada kamu, saya rasa energi relationship yang sangat lemah sekali gitu ya, energi yang sangat lemah sekali. Jadi
bukannya dia di sini tentang keegoisan gitu ya, tetapi dia bisa kayak yang berpikir bahwa mengurangi koneksi dengan kamu dan kemudian memikirkan tentang diri dia sendiri, itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Itu adalah sebuah tindakan tuh yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi orang ini kok nampaknya energi keterpisahan dengan kamu, kayaknya energi yang tetap dalam sebuah hubungan tapi dia lebih mikirkan diri dia sendiri. Nah, saya rasa agak kayak gitu ya orangnya ya. Sebentar hangat, sebentar dingin sama kamu kayak gitu ya. Tapi bisa apa-apa tuh dia kayak yang ngelakukan sesuatu tanpa katakanlah permisi sama kamu, katakanlah tanpa mengkomunikasikannya sama kamu. Nah, yang seperti itu ya. Jadi lagi-lagi orang ini tuh kayak yang sering ya mikirin kamu tuh, sering banget sesungguhnya. Tapi dalam pemikiran-pemikiran dia sama kamu ini, kadang-kadang tuh kayak kepengen dia komunikasikan ya, entah memang dia ada komunikasikan sama kamu ataupun tidak gitu. Tetapi yang jelasnya seseorang ini nampaknya kalau untuk lebur banget sama kamu, di sini dia agak kurang mau gitu ya, agak kurang bisa gitu. Orang ini kok kayaknya lebih cocok dia nunjukkan ketegasan lah sama kamu gitu ya, daripada berromantis, daripada berlembut-lembut dengan kamu. Seseorang ini bisa yang lebih cenderung tuh nunjukin lagi-lagi ketegasannya dia sama kamu. Nah yang kayak gitu. Oke. Oh, sorry. Mari ganti posisi duduk, lelah kondisi duduknya tadi. Nah, di sana ya. Jadi ya itu tadi, ini agak-agak kondisi agak kurang baik di sini gitu ya, entahkah kalian bincangkan ataupun tidak, tapi mari lihat ya, ada isu yang barangkali isu ini telah dibincangkan, tetapi untuk manifestasi perbincangan isu yang telah mendapatkan sebuah kesimpulan ya, manifestasinya untuk kesimpulan itu tadi nampaknya masih agak-agak kurang gitu ya, energi manifestasinya tuh masih yang agak-agak kurang. Nah di sana ya, mungkin kamu yang merasa sakit sendiri, tapi orang ini kalau mari lihat dibilang sakit sih enggak juga gitu ya. Kalau dia sakit ini bisa dia kayak yang ngerti, ini sakit, berarti ini nggak boleh difikirkan, ini nggak boleh dilakukan. Nah dia agak cepet yang kayak gitu. Kalau kamu mungkin enggak ya, kamu tidak pendendam memang ya, mungkin kamu tidak pendendam, tetapi proses kamu untuk melepaskan katakanlah itu sesuatu yang negatif menurutnya kamu yang terjadi dalam hubungan kalian ini, itu agak yang butuh proses ya, butuh proses yang lebih lama di situ ya, yang lebih lama. Nggak kayak dia, kalau dia ini problem, ini bikin aku nggak enak, udah lepas. Ini pikiran sakit, udah dilepas. Ini perasaan yang tidak tenang, udah dilepas. Nah yang model melepaskan ya, lebih banyak orang ini kalau gayanya tuh mari lihat tuh lebih kayak yang gaya melepaskan, ngeklirkan. Nah yang model kayak kita ya. Oke, baik. Kemudian kita akan lihat ya kartu berikutnya, bagaimana langkah dia berikutnya dalam hubungan kalian ini. Sebenarnya mari nggak lihat di sini ada energi perasaan ya, ada energi cinta, tetapi keinginan untuk bersama dengan kamu itu tetap ada, walaupun di situ kok energinya agak kurang besar di sana gitu ya. Oke, nah apa yang akan dia lakukan dalam hubungan kalian ini gitu ya. Tentu saja yang motifnya dia itu adalah kebahagiaan bersama gitu ya. Nah jika pembacaan ini kamu tujukan kepada rumah tanggamu, saya rasa orang ini memang akan coba untuk bersabar ya, mencoba untuk terus berada ya bersama dengan kamu dalam hubungan pernikahan ini gitu. Tapi jika ternyata kalian ada membincangkan tentang pernikahan, nah pernikahan ini nampaknya akan mengalami penundaan gitu ya, akan mengalami penundaan di sana, dan penundaan ini bisa
itu agak cukup lama baru kemudian terjadi realisasinya gitu ya. Dan jadi jika ada yang sedang menunggu pernikahan dengan dia, tunggu aja dulu sampai kamunya mateng, sampai dia juga di situ tuh mateng. Terutama kamu ya, kamu dulu yang harus mateng di sini ya. Karena kalau Mari lihat kamu yang lebih bisa kayak punya motif memberatkan dirinya kamu sendiri gitu ya. Jadi jangan nanti kacau pernikahan yang kamu idam-idamkan bersama dengan si dia gitu. Kalau ini pernikahan, tetap pernikahan ini ada gitu ya. Dia tetap akan bersabar dengan kamu gitu. Nah, apabila ternyata hubungan ini adalah hubungan perselingkuhan, saya rasa masing-masing ya, atau siapapun di sini yang punya keluarga gitu ya, tetap akan menomorsatukan keluarga gitu ya. Terutama apabila dia yang sudah punya keluarga di sini. Jadi saya rasa dia akan lebih memilih keluarganya dia daripada memilih kamu. Nah, kayak gitu ya. Walaupun ya beberapa di sini mungkin dia akan berjarak dengan kamu. Dia kemudian akan membatasi dirinya dia dengan kamu. Tetapi yakinlah bahwa orang ini juga akan sering memikirkan tentang dirimu. Jadi walaupun nanti untuk beberapa waktu ke depan kalian sudah tidak lagi ada komunikasi, kalian sudah tidak ada lagi koneksi, orang ini masih tetap memikirkan kamu, tetapi memikirkan kamu saya rasa itu lebih ke arah-arah yang menggiring dirinya dia ke positif. Gitu ya. Jadi memikirkan tentang kamu, memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan tentang yang harusnya atau baiknya dia lakukan. Nah, baiknya dan harusnya yang dia lakukan ini, saya rasa itu tetap akan berjarak dengan dirimu. Gitu ya. Kalau tidak komunikasi, dia akan rindu sama kamu, tetapi dia tidak membiarkan rindu itu sampai merusak dirinya dia, ya, sampai merusak kehidupannya dia tidak akan biarkan gitu ya. Rindunya dia itu akan bisa dia kontrol kayak gitu ya. Rindunya dia itu bisa juga akan dia alihkan dengan melakukan hal-hal yang lain gitu ya, hal-hal yang lebih produktif bagi hidup pribadinya dia. Nah, yang seperti itu ya. Oke, baik, sekarang Mari akan tarik di sini koin-koin ya. Kita akan lihat pembacaan ini ditujukan kepada kamu atau tidak ya. Ini bisa menunjukkan inisialnya dia, bisa menunjukkan inisial kamu, zodiaknya dia ataupun zodiaknya kamu. Kita mulai dari inisial M. Mewah, ada inisial R. Raya, ada inisial P. Pasar, ada inisial H. Hari, ada inisial A. Asli, inisial G. Gugur, ada inisial O. Obat, inisial N. Nanti, inisial I. Istana, inisial K. Kelelawar, inisial E. 6, inisial F. Fanta, hadir inisial W. Warna, inisial X. Inisial C. Cubit, inisial T. Tubuh, inisial Y. Yanto, inisial Z. Zebra. Oke, itu untuk inisial ya. Sekarang kita masuk ke zodiaknya. Ada Virgo di situ, hadir Cancer, Scorpio hadir, Capricorn hadir, Gemini di sini, energi dari Taurus, energi dari Aries, Gemini lagi hadir, kemudian ada energi dari Capricorn, energi dari Aries, lagi energi dari Sagittarius, energi dari Libra, kemudian energi dari Leo, dan ditutup oleh energi dari Pisces. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.